Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita sudah memasuki materi yang bab 3, yaitu pengenalan dan basis Cisco part 1, Cisco CCNA 200 sampai 301. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, remote Cisco real device, yang kedua remote Cisco pada paket tracer, yang ketiga perintah dasar Cisco, yang keempat service password encryption, kemudian pemerintah N. Nah, teman-teman, dan materi pertama kita akan membahas mengenai remote Cisco real device. Nah, oke, di sini kita akan belajar cara meremote dengan real device. Oke, jadi di sini terdapat berbagai gambar ya teman-teman. Ada kabel, laptop, PC, dan switch. Kalian bisa lihat pada switch-nya. Ini ya teman-teman, terdapat beberapa port atau interface. Nah, interface ini akan dimasukkan pada access point atau internet atau laptop dan PC. Pada switch di sini dia memiliki port konsol yang berguna untuk konfigurasi atau meremote pada laptop ataupun PC dengan menggunakan kabel ini ya. Yang artinya ujung kabel yang kecil ini dia akan disambung ke konsol, sedangkan ujung kabel yang besar dia tersambung ke laptop ataupun PC. Dan materi kedua kita akan membahas mengenai remote Cisco pada paket tracer. Nah, oke, jadi di sini kita akan mencoba meremote dengan Cisco pada paket tracer ya teman-teman. Langsung saja di sini kita bisa tambahkan 1 buah switch dan 1 buah PC. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan kabel yang jenisnya Automatical Cross Connection tipe. Nah, tipe ini itu sudah default ya teman-teman. Jadi kalau menghubungkan FAIV itu menggunakan kabel ini ya teman-teman. Akan tetapi untuk meremote kita gunakan kabel yang konsol. Oke, di sini untuk hubungkan menggunakan kabel yang konsol ya teman-teman. Nah, kemudian pada PC-nya kita bisa menu ke file dan juga kita akan konfigurasi pada PC-nya. Nah, di sini untuk kita bisa meremote PC-nya ya teman-teman. Nah, di sini kan kalian masuk ke PC lalu pilih menu desktop. Kita bisa kayak klik terminalnya. Kemudian di sini kita bisa klik oke. Nah, jadi di sini kita bisa pilih klik yang CLA ya teman-teman. Kita yang desktop. Namun untuk real device suite kita tidak ada tampilannya ya teman-teman. Bisa pilih menu, kita bisa ke menu option, kemudian kita bisa pilih yang preference, lalu kita bisa ke arah fonts. Nah, pada font di sini saya akan menggunakan yang 15. Nah, kita bisa klik apply. Nah, di sini kita bisa lihat apakah fontnya itu sudah besar. Kita bisa ke PC, lalu kita bisa ke terminal. Nah, maka di sini itu sudah besar ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini untuk remote dari Cisco pakai tracer. Dan materi ketiga kita akan bahas mengenai perintah dasar Cisco. Di sini PC-nya kita bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka pada switch-nya. Lalu pada CLI kalian bisa lihat pada di sini terdapat simbol lebih besar ya teman-teman. Nah, simbol ini artinya kita bisa masuk ke mode user atau level user. Nah, jika kita ketikkan tanda tanya, kita bisa ketik tanda tanya saja. Maka di sini terdapat banyak mode. Dia terbatas untuk melakukan konfigurasi. Lalu yang kedua ada yang namanya mode pre-flag.
Nah, di sini kalian bisa ketikkan yaitu enable saja. Lalu di sini kita bisa, dan di sini udah ke menu pagar ya teman-teman, udah ke switch pagar. Nah, di sini terdapat more, yang artinya itu lebih. Kalian bisa tekan tombol enter saja untuk melihat satu komen di bawahnya. Misal sebelumnya di sini tuh ada show, dan jika kita enter maka nanti komennya akan muncul yang baru ya teman-teman. Selain enter ada juga namanya yang spasi untuk melihat lebih banyak komen. Nah, jadi nantinya jika enter satu komen, maka kalau spasi beberapa komen, lalu yang terakhir ada mode global configuration. Nah, untuk komennya di sini kalian bisa ketik perintah const, lalu di sini berarti sudah masuk ke configuration ya teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk komennya, kalian bisa. Oke, untuk mode pre-plan ini kita hanya bisa melakukan komen-komen, jadi tidak bisa untuk melakukan konfigurasi atau mengubah isi data. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa masuk ke mode configuration atau kalian bisa ketikkan yang conf ya teman-teman, conf. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai service password and decryption. Nah, di sini kita akan belajar tentang password agar switch kita bisa konfigurasinya aman ya teman-teman. Langsung saja kita bisa buka CLI. Nah, pada switch-nya kita bisa masukkan ke mode pre-plan terlebih dahulu dengan ketikan yaitu enable. Lalu di sini kita bisa configuration conf. Nah, di sini kita kan enak ya teman-teman. Kalian bisa tap saja untuk enable-nya. Lalu kita bisa ke mode configuration atau ketikan codes, yaitu enable password. Nah, di sini kita akan melakukan password, misalnya 123. Kita bisa enter. Nah, kita bisa keluar terlebih dahulu dengan ketikan exit, lalu exit lagi. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke mode prevent terlebih dahulu dengan perintah N. Nah, bisa dilihat di sini kita harus masukkan password ya teman-teman. Langsung saja kita bisa masukkan password. Dan jika sudah, maka di sini itu tidak terlihat ya teman-teman karena defaultnya itu memang seperti ini. Nah, kita bisa lihat passwordnya dengan ketikan show run. Maka di sini terdapat password yaitu 123 yang sebelumnya kita buat. Nah, maka di sini itu bisa dilacak oleh orang lain ya teman-teman. Lalu untuk password yang lebih aman atau secure, kita akan mencoba enable secret. Ketikkan yaitu enable conf, lalu enter. Lalu kita bisa ketik perintah yaitu enable secret. Lalu Cisco, di sini saya akan membuat passwordnya menjadi Cisco. Lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa exit lagi. Nah, kita bisa coba lagi ke mode prevent. Lalu kita bisa masukkan yaitu N. Nah, di sini dimintai password yaitu Cisco. Maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk password enable secret ini, passwordnya itu seperti blok ya teman-teman, jadi itu tidak gampang kena hack. Untuk password yang 123 juga bisa seperti yang Cisco tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan code-nya teman-teman, yaitu service password pada encryption. Di sini kita bisa ketik code T. Lalu kita bisa masukin perintah yaitu service password encryption. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, kalian bisa tap saja ya teman-teman. Nah, jadi pada password ini 123 agar seperti CQR, lalu kita bisa exit terlebih dahulu.
Lalu di sini kita bisa ketik peta Chevron. Nah, perhatikan sekarang passwordnya itu telah terblokir, namun ini masih tidak secure, teman-teman. Dan di sini kalian bisa copy saja. Lalu kita bisa ke web browser, kalian bisa cari yaitu Cisco. Nah, di sini kita bisa paste yang copy yang tadi, kita bisa klik submit. Nah, maka di sini itu passwordnya enable kelihatan ya teman-teman. Ada teman-teman, dan materi yang kelima kita akan membahas mengenai konfigurasi IP address pada Cisco. Nah, kita akan konfigurasikan IP address pada router sebelumnya. Kalian bisa tambahkan satu buah router dan satu buah switch. Nah, di sini kalian bisa menambahkan 3 buah PC ya teman-teman. Karena sudah berbeda segmen atau port yang ada di router. Nah, di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel UTP ya teman-teman. Oke, jadi pada PC 1 dan PC 2 itu sudah beda network dari PC 3 karena sudah beda segmen atau port yang ada di router. Nah, kalian bisa lihat sendiri pada FA00 dan FA01. Jadi FA00 itu segmen 1 dan FA01 itu segmen 2. Oke, sebelumnya kan untuk konfigurasi IP di router itu lewat menu config ya, teman-teman. Akan tetapi di sini kita bisa buka CLI-nya. Tentu saja di sini kita bisa konfigurasikan pada router 0. Nah, pada CLI di sini kita bisa ketik perintah yaitu enable. Maka di sini itu kita sudah masuki pada konfigurasinya. Nah, di sini sudah di mode global configuration. Lalu kita bisa ketikkan yaitu fast internet. Kemudian bisa tab saja, lalu di sini kita enter, lalu kita bisa exit untuk kembali. Nah, oke, kita bisa masuk terlebih dahulu ke mode globalnya. Nah, kita masuk perintah. Sebelumnya kita akan tentukan IP yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa sebelah kiri menggunakan IP atau 10.10.10.0. Kemudian untuk IP sebelah kanan kita bisa masukkan IP yaitu 20.20.20.0/24. Nah, sebelumnya kita sudah konfigurasi default gateway untuk yang FA00 itu adalah 10.1. Kemudian IP PC satunya yaitu 10.2, lalu untuk PC 2-nya 10.3, lalu untuk PC IP-nya itu 20.2. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan pada routernya. Nah, untuk konfigurasi pada network, kita bisa masuk saja pada interface terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk interface terlebih dahulu. Lalu kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk kabelnya dengan ketikan yaitu internet flash FA000, lalu ketika no shutdown, bisa enter. Nah, maka di sini pastinya kabelnya akan menyala ya teman-teman. Lalu kita bisa exit saja untuk kembali. Nah, kita bisa masuk pada interface FA01, yaitu interface FA01. Lalu bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan yaitu no shutdown. Nah, oke, jadi di sini pada kedua kabel pastinya itu sudah menyala ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik exit saja terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke FA00 lagi. Itu perintahnya interface FA01. Lalu kita bisa tambahkan IP-nya yaitu IP address yaitu 10.10.10.1.
Oke teman-teman, di sini tuh tidak menggunakan prefix. Jadi kita menggunakan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter saja. Lalu di sini kita bisa ketik perintah exit untuk mengembalinya. Lalu kita bisa konfigurasikan untuk FA01. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk IP address-nya yaitu 20 IP address. titik 20.20.20.1. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Enter. Nah, jika sudah, kita bisa keluar menggunakan perintah exit. Nah, pada menu preference untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasikan, kita ketikkan perintah yaitu IP interface. Brief. Kita bisa configuration enable. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yaitu show IP interface. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah brief. Nah, maka di sini itu terdapat untuk FA00 IP-nya 10.10.1, lalu untuk FA01 20.20.1. Nah, di sini keduanya statusnya itu OP ya teman-teman, artinya dia sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk yang down ini tidak berjalan ya teman-teman. Kita bisa close saja. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasikan IP address pada PC-nya. Pada PC 1 kita bisa ke desktop, lalu IP configuration. Nah, pada IP address kita bisa masukkan yaitu IP-nya 10.10.10.0. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Kemudian untuk default gateway yaitu 10.10.10.1. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ke arah PC 2. Pada PC 2 kita bisa ke desktop, lalu configuration. Nah, di sini untuk IP address kita bisa menggunakan IP-nya yaitu 10.10.3. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway kita samakan saja ya teman-teman yaitu 10.1. Kemudian di sini kita bisa ganti ke PC 3-nya. Dan pada PC 3 di sini kita bisa ke desktop, lalu IP configuration. Pada IP address kita bisa masukkan yaitu IP-nya 20.20.20.2, lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu pada default gateway kita bisa menggunakan yang 20.1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa mengirimkan paket data. Maka di sini pada PC 1 ke PC 2 successful ya teman-teman. Lalu kita bisa kirimkan paket data dari PC 2 ke PC 1. Maka di sini sudah successful. Lalu kita bisa mengirimkan paket data lagi dari PC 1 PC 2 ke PC 3. Maka di sini tuh file ya teman-teman, kita akan coba lagi untuk sekali lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, maka di sini pastinya successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengirimkan lagi dari PC 1 ke PC 3-nya. Nah, oke teman-teman, maka di sini tuh successful ya teman-teman.
Kemudian, dan materi terakhir kita akan bahas mengenai perintah N. Nah, jadi pada materi N ini mudah banget ya teman-teman, sama halnya dengan perintah exit. Oke, kita bisa coba masuk kepada routernya. Nah, pada CLI di sini kita bisa sudah masuk pada mode preference. Misal kita mau masuk pada mode configuration. Nah, kita ketikkan saja config, lalu kita bisa masukkan pada interface FA 0/0 ya teman-teman. Nah, kemudian enter, kemudian di sini kita bisa exit saja. Lalu exit lagi. Nah, jadi perintah exit itu kita masih masuk pada mode global configuration. Jadi untuk perintah N itu misal kita ada di mode global configuration, lalu kita ketikkan N, maka kita akan keluar dari mode global konfigurasinya. Misal kita bisa masuk pada interface lagi. Lalu di sini kalian bisa masukkan perintah N ya teman-teman, maka kita sudah berada pada mode preference.